Halo, perkenalkan nama saya Angelina Arista Saskara. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proposal pembelajaran matematika dengan topik pecahan untuk kelas 4 sekolah dasar yang dirancang dengan mengadaptasi best practice dari kurikulum matematika internasional serta disesuaikan dengan kurikulum merdeka dan konteks sekolah dasar di Indonesia. Topik pecahan dipilih karena berdasarkan pengalaman dan data pembelajaran. Banyak siswa SD mengalami kesulitan memahami konsep ini. Padahal, pecahan merupakan fondasi penting untuk memahami materi, seperti matematika lanjutan, desimal, presentase, hingga aljabar. Selain itu, kesulitan siswa dalam memahami pecahan seringkali bukan karena kemampuan berhitung yang rendah, melainkan karena pemahaman konsep yang belum terbentuk dengan baik sejak awal. Banyak siswa mampu menghafal langkah penyelesaian soal, tetapi tidak memahami makna di balik simbol pecahan itu sendiri. Oleh karena itu, pembelajaran pecahan seharusnya tidak dimulai dari rumus atau simbol, melainkan dari pengalaman konkret yang dekat dengan kehidupan siswa. Prinsip inilah yang menjadi dasar saya dalam memilih dan mengevaluasi kurikulum internasional. Presentasi ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu evaluasi kurikulum internasional, sintesis kerangka pembelajaran, desain aktivitas pembelajaran, dan yang terakhir ada refleksi dan asesmen. Kita langsung lanjut dan masuk ke topik kita bagian A, yaitu evaluasi kurikulum internasional. Pada bagian pertama, saya akan mengevaluasi 2 kurikulum matematika internasional, yaitu Singapore Math and PYP, khususnya dalam pengajaran topik pecahan. Yang pertama, cara memperkenalkan konsep pecahan. Singapore Math menggunakan pendekatan konkret pictorial abstract atau yang bisa kita sebut dengan CPA. Siswa terlebih dahulu berinteraksi dengan benda konkret, kemudian berpindah ke representasi visual seperti bar model, dan akhirnya ke simbol matematika seperti 1/2 atau 3/4. Sementara itu, PYP memperkenalkan pecahan melalui pendekatan inquiry-based learning. Siswa diajak memahami pecahan melalui eksplorasi masalah kontekstual. Misalnya, berbagi makanan atau membagi kelompok dengan menekan proses bertanya dan diskusi. Lanjut, yang kedua, kekuatan dan kelemahan untuk konteks SD Indonesia. Kekuatan Singapore Math terletak pada strukturnya yang sistematis dan visual yang kuat, sehingga sangat membantu siswa SD Indonesia yang masih membutuhkan pembelajaran bertahap. Namun, kelemahannya adalah guru perlu memahami konsep secara mendalam dan menyampaikan alat peraga yang sesuai. Sedangkan IBPYP memiliki kekuatan dalam mengembangkan pemahaman bermakna.
komunikasi dan keterampilan berpikir kritis. Namun, pendekatan ini bisa menjadi tantangan di kelas besar dengan kemampuan siswa yang beragam jika tidak disertai scaffolding yang jelas. Jika dikaitkan dengan kondisi nyata di kelas SD Indonesia, khususnya dengan jumlah siswa 28 sampai 32 anak per kelas, guru membutuhkan pendekatan yang jelas, terstruktur, namun tetap fleksibel. Singapore Math membantu guru menjaga alur pembelajaran agar tidak melompat terlalu cepat ke tahap abstrak. Sementara IBPYP memastikan pembelajaran tetap relevan dengan kehidupan siswa. Yang ketiga, kurikulum yang paling sesuai. Untuk konteks sekolah saya, Singapore Math lebih sesuai sebagai fondasi pembelajaran konsep karena memberikan struktur yang jelas, namun elemen inquiry dan konseptual dari IPYP tetap sangat penting agar pembelajaran tidak terasa kaku dan abstrak. Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat adalah mengombinasikan kekuatan kedua kurikulum tersebut secara adaptif. Sehingga pembelajaran tidak hanya menekankan ketepatan konsep, tetapi juga kebermaknaan belajar. Lanjut kita ke bagian B, yaitu sintesis kerangka pembelajaran. Berdasarkan evaluasi tersebut, saya merancang kerangka pembelajaran pecahan yang menggabungkan praktik terbaik kurikulum internasional dan kurikulum merdeka. Elemen kurikulum yang disintesis, elemen utama yang saya adopsi itu meliputi yang pertama, pendekatan CPA dan bar model dari Singapore Math, pendekatan inquiry dan refleksi dari IBPYP, konteks kehidupan nyata dan budaya lokal Indonesia. Kerangka ini dirancang untuk memastikan siswa memahami konsep sebelum simbol, serta aktif membangun pengetahuannya sendiri. Kerangka pembelajaran ini juga mempertimbangkan keberagaman latar belakang siswa, baik dari segi kemampuan akademik maupun kondisi sosial ekonomi. Dengan peta pembelajaran yang bertahap, siswa memiliki kesempatan untuk membangun pemahaman secara perlahan tanpa tekanan. Yang kedua, ada kesesuaian dengan kurikulum merdeka. Kerangka ini mendukung capaian pembelajaran fase B pada domain bilangan, khususnya memahami pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Menggunakan berbagai representasi pecahan, dan yang terakhir, menyelesaikan masalah konseptual sederhana. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada murid dalam kurikulum merdeka. Yang ketiga, adapun peta konsep pembelajaran. Secara garis besar, urutan pembelajaran dirancang selama 4-6 kali pertemuan, yaitu mengenal pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Yang kedua, ada representasi pecahan dengan benda konkret dan visual. Yang ketiga, ada pecahan senilai menggunakan bar model. Dan yang keempat, membandingkan pecahan sederhana. Kelima, ada penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari.
Dan yang keenam, ada refleksi dan asesmen formatif. Kita lanjut ke bagian C. Desain aktivitas pembelajaran. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan secara detail satu pertemuan pembelajaran, yaitu pengenalan dan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Tujuan pembelajaran yaitu siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan makna pecahan sebagai bagian dari satu benda yang utuh. Mampu menyatakan pecahan sederhana seperti 1/2 dan 1/4 menggunakan benda yang konkret. Adapun alat dan bahannya yang kita butuhkan adalah pertama, kertas lipat, gambar atau contoh makanan tradisional Indonesia seperti kue lapis, dan yang ketiga ada spidol dan papan tulis. Pemilihan alat ini mempertimbangkan keterbatasan fasilitas sekolah dan kemudahan akses bagi guru. Nah, kita lanjut yang ketiga, langkah kegiatan pembelajaran. Langkah kegiatan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama pembukaan atau engagement, inti atau exploration dan explanation, dan yang ketiga ada penutup atau bisa kita sebut dengan reflection. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu pembukaan. Guru memulai dengan menunjukkan gambar kue tradisional dan mengajukan pertanyaan tentang berbagi secara adil. Yang kedua ada inti, exploration dan explanation. Siswa melipat kertas menjadi 2 dan 4 bagian, kemudian mendiskusikan hasilnya. Guru menghubungkan aktivitas ini dengan bar model dan simbol pecahan. Yang ketiga, ada penutup atau bisa kita sebut dengan reflection. Siswa mampu menyampaikan apa yang mereka pelajari dan siswa mampu memberikan contoh pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, aktivitas sederhana seperti ini seringkali lebih efektif dibandingkan penggunaan alat peraga yang kompleks. Ketika siswa terlibat langsung, mereka tidak hanya belajar matematika, tetapi juga berlatih berkomunikasi dan bekerja sama. Yang keempat, ada integrasi budaya lokal dan diferensiasi. Penggunaan konteks makanan tradisional membantu siswa merasa dekat dengan materi. Untuk diferensiasi, siswa yang membutuhkan bantuan mendapat panduan tambahan, sedangkan siswa yang lebih cepat memahami diberi tantangan lanjutan. Kita langsung lanjut ke bagian D, yaitu refleksi dan asesmen. Yang pertama, asesmen formatif. Asesmen dilakukan melalui observasi selama aktivitas berlangsung. Exit ticket berupa 1 pertanyaan reflektif. Yang kedua, tantangan dan solusi. Tantangan utama adalah perbedaan kemampuan siswa dan keterbatasan alat peraga. Solusinya adalah penggunaan bahan sederhana dan pengelompokan siswa secara heterogen. Melalui proses perancangan pembelajaran ini, saya semakin menyadari bahwa peran guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi sebagai desainer pengalaman belajar. Kurikulum internasional dapat menjadi sumber inspirasi yang sangat kaya selama guru mampu menyesuaikannya dengan konteks lokal siswa. Pembelajaran yang efektif bukanlah pembelajaran yang paling kompleks, melainkan pembelajaran yang paling dipahami oleh para siswa. Sebagai penutup, saya percaya bahwa pembelajaran pecahan yang dirancang secara konstekstual dan adaptif dapat membantu siswa membangun pemahaman matematika yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa tidak hanya mampu menjawab soal pecahan, tetapi juga memahami konsepnya secara mendalam dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
Saya Angelina Arista Saskara. Itulah hasil presentasi saya pada hari ini. Jika ada salah kata dan salah penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih.